Siapa yang tidak tergiur dengan pakan alternatif murah, kemudian entok lahap seperti ini untuk memakannya? Siapapun pasti akan tergoda teman-teman ya, tidak terkecuali saya. Saya akhir-akhir ini teman-teman dan sahabat semua merasakan pening yang sangat luar biasa karena terjebak pakan murah yang cukup membuat kepala saya itu pening 7 keliling teman-teman. Bagaimana tidak teman-teman? Indukan entok satu kandang satu pun tidak ada yang bertelur. Yang disebabkan karena saya menggunakan pakan alternatif jenis ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sobat-sobat hari ini? Saya tetap selalu mendoakan buat teman-teman yang sudah klik video ini, mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Langsung ke poin pembahasan teman-teman dan sobat semua. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini kita akan berbagi pengalaman, yang mana pengalaman ini merupakan pengalaman buruk yang sudah saya alami. Sehingga dengan saya menjelaskan dan menceritakan pengalaman ini, mudah-mudahan akan menjadi pelajaran buat teman-teman dan sobat semua untuk tidak melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan ini. Karena ketika teman-teman melakukannya juga, maka tentu saja teman-teman juga akan bisa merasakan kerugian seperti yang saya rasakan teman-teman dan sobat semua. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita akan segera mulai teman-teman. Apakah teman-teman sampai saat ini masih hobi, masih suka menggunakan jenis pakan alternatif dari alam yang mudah teman-teman dapat, bahkan bisa didapat dengan cara yang gratis? Atau justru malah sebaliknya teman-teman masih beternak dengan menggunakan pakan pabrikan murni dari toko pakan ternak? Nah, jika teman-teman memilih yang pertama, yaitu menggunakan jenis pakan alternatif, apakah teman-teman juga sudah hati-hati di dalam memilih jenis pakan alternatif yang teman-teman berikan pada indukan entok kita, khususnya adalah untuk pembibitan? Ingat dan hati-hati teman-teman dan semua, jangan sampai nanti kejadian yang menimpa saya ini kemudian terjadi sama teman-teman. Saya ingatkan sesuai dengan pengalaman. Teman-teman boleh menggunakan jenis pakan alternatif dari jenis apapun, silahkan saja teman-teman dan sobat semua. Sebatas jenis pakan alternatif tersebut adalah jenis pakan alternatif yang tidak membahayakan atau yang tidak berdampak negatif untuk indukan entok kita pada khususnya. Pertanyaan saya, apakah teman-teman menggunakan ampas tahu? Pakan alternatif murah yang sangat mudah sekali untuk kita dapat ketika kita hidup di lingkungan pabrik tahu. Nah, tetapi apakah teman-teman sudah sadar, sudah tahu bahwa ada efek samping ya dari ampas tahu ini untuk indukan entok kita teman-teman dan sahabat semua? Dan ternyata setelah saya buktikan benar adanya. Setelah saya tes menggunakan ampas tahu ini teman-teman dan sahabat semua untuk saya berikan pada indukan entok saya, alhasil teman-teman, indukan entok saya mogok total secara bersamaan seperti orang demonstrasi teman-teman. Jadi satu kandang tidak ada yang bertelur sama sekali, yang disebabkan karena saya selalu menggunakan pakan alternatif jenis ampas tahu ini teman-teman. Karena saya terlalu berambisi untuk mendapatkan keuntungan yang melimpah. Dengan kita memberikan jenis pakan alternatif ampas tahu dengan harga yang murah, tentu saja akan sangat membantu sekali teman-teman untuk penekanan biaya pakan. Tetapi apa yang terjadi teman-teman dan semua, ketika kita selalu memberikannya secara rutin dan tiap hari pada indukan entok kita justru malah tidak mau bertelur dan macet. Kalau sudah macet begini, siapa yang mau disalahkan teman-teman? Tentu saja kita sendiri yang salah. Karena apa? Karena kita tidak pelajari terlebih dahulu efek samping atau efek baik ketika kita menggunakan pakan alternatif jenis ampas tahu ini teman-teman dan sahabat semua. Nah, kemudian apa yang menjadi penyebab kenapa ampas tahu kemudian tidak bagus untuk indukan entok kita? Ini penjelasannya teman-teman. Setelah kita selidiki teman-teman dan sahabat semua, unsur yang menyebabkan kenapa kemudian ampas tahu menjadi penyebab indukan entok kita kemudian mogok untuk bertelur. Ternyata teman-teman dan sobat semua, ada unsur obat pengawet ya dalam proses pembuatan ampas tahu.
Dan obat pengawet itulah teman-teman yang menjadi penyebab dan sumber permasalahan kenapa indukan entok kita kemudian tidak mau bertelur, teman-teman. Di samping obat pengawet itu akan bekerja pada tahu agar tahunya kemudian menjadi tidak mudah basi, ternyata efek sampingnya untuk entok ketika kita memanfaatkan ampasnya, di situ kemudian nanti zat kimianya akan bekerja merusak ya calon-calon telur yang ada pada indukan entok kita, teman-teman. Inilah yang membuat indukan entok kita kemudian menjadi tidak mau bertelur setelah kita berikan ampas tahu dengan atau secara rutin, teman-teman. Nah, kemudian bagaimana jika ampas tahu ini kita tetap berikan pada entok-entok kita tetapi untuk sistem pembesaran? Nah, ini dia, teman-teman. Jadi kalau untuk sistem pembesaran sesuai dengan pengalaman itu tidak ada persoalan dan tidak ada masalah. Justru malah sangat bagus sekali, teman-teman. Karena terbukti dengan menggunakan ampas tahu ini biaya pakan kita benar-benar bisa terminimalisir. Bahkan banyak persen yang kita dapat, teman-teman. Jadi untuk pembesaran khususnya tetap bisa digunakan itu yang namanya ampas tahu, teman-teman. Nah, kemudian solusinya bagaimana untuk pembibitan? Jadi kalau untuk pembibitan, teman-teman, saya sarankan tetap bisa menggunakan ampas tahu, tetapi jangan kemudian rutin tiap hari. Boleh 2 minggu sekali atau bisa 3 minggu sekali saja, teman-teman. Jadi jangan tiap hari kemudian kita jadikan ampas tahu ini sebagai sumber pakan prioritas ya, sumber pakan utama untuk indukan entok kita. Ini yang kemudian menjadi bahaya, teman-teman. Daripada kita harus menanggung resiko yang besar, lebih baik ikuti saran saya, teman-teman dan sobat semua, karena berdasarkan pengalaman. Baik, teman-teman dan sobat semua, akhirnya saya harus menutup dulu video ini. Mudah-mudahan saya berharap video ini adalah video yang bermanfaat serta menginspirasi. Kita akan berjumpa kembali di video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.